Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik وزد على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, ahibati wa ummahati, a'azzani Allah wa iyyakunna fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Nashkurullaha tabaraka wa ta'ala. Di malam hari ini yang semoga Allah berkahi, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, atas takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita, baik itu takdir yang kita anggap baik maupun takdir yang kita anggap buruk. Karena sesungguhnya semua takdir bagi orang beriman adalah kebaikan. Maka dari itulah di pertemuan malam hari ini, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, mungkin Ummahat bisa melihat terpampang di Zoom Ummahat sebuah kalimat yang indah menjadi mukaddimah pada malam hari ini. Ya. Apa kalimatnya? Kalimatnya adalah man radiya biqada'illahi ardahullahu bijamilin qadarihi. Ya. Di sini dijelaskan man, barang siapa, radiya, bagian dari kata kerja artinya yang ridho. Barang siapa yang ridho. Ridho, apa artinya ridho, Ummah? Dan tahu? Silakan Ikhlas. Ibu Nur Hasanah. Ikhlas, ikhlas bahasa Arab juga. Kita inginnya tuh ada definisi bahasa Indonesia. Menerima Ridho apa apa? yang diberikan oleh Allah. Apa? Menerima apa yang ditetapkan oleh Allah. Masya Allah. Kalimatnya agak berat ya. Menerima apa yang ditetapkan Allah. Kalau baik kita terima kadang. Ya bukan kadang ya, tapi pastilah kita terima. Pasti Tapi ya. kalau buruk, Jelek. Itu yang kalau susah. jelek, Itu yang susah, susah ya. Ustaz. Susah. Bisa nerimanya. Kenapa Susah saya? terima. Kenapa gini? Iya betul. Subhanallah. Ya, berapa banyak di luar sana orang-orang yang diberikan cobaan, yang menganggap bahwa cobaan itu adalah cobaan yang paling berat menurut dia dibandingkan orang lain. Ya, ternyata Allah tetapkan itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan yang paling berat adalah ketika kita jauh dari agama. Ketika kita enggan untuk ke majelis ilmu. Ya, itu cobaan terberat sebenarnya. Bukan ditinggal anak, ya, ditinggal suami, ya. Tapi yang berat itu adalah jauh dari hidayah. Ya, cobaan itu. Ya. Dan itu menjadi ibrah, pelajaran pasti. Ya. Cobaan yang Allah berikan itu tujuannya untuk orang beriman sebagai pelajaran. Ya, bagi kita. Nah, man radiya, barang siapa yang menerima ketetapan Allah, biqada'illah. Nah, menerima ketetapan Allah, qada. Ada namanya qada Allah, ada yang namanya qadar Allah. Ya, kalau qada itu adalah kita bicara secara bahasa dan secara istilah. Ya, qada ya artinya adalah sesuatu ya yang dimana sesuatu tersebut
ya, ditetapkan, ya. Sesuatu tersebut ditetapkan. Sama dengan takdir secara bahasa. Qaddara atau qadara dengan qada, ya. Hanya saja yang berbeda adalah secara istilah, ya. Qada itu artinya adalah sesuatu yang dari dulu sampai kita meninggal atau sampai datangnya hari kiamat itu telah ditetapkan, Gitu. ya. Baik itu belum terjadi ataupun telah terjadi. Itu namanya qada, ya. Setelah ini kita nggak tahu nih setelah ini takdirnya apa, namanya qada, ya. Ya, yang telah terjadi dan yang akan terjadi, ya, itu namanya qada, Qada. ya. Beda dengan qadar, takdir, ketetapan juga. Nah, takdir itu adalah ketetapan yang telah terjadi, ya, yang kita alami saat ini, ya. Contoh tadi mungkin suami ummahat baru pulang kerja, dikasih kopi, ya, ngobrol sama suami, ya, dan lain sebagainya. Itu sudah terjadi kan, itu namanya takdir, ya. Nggak lulus ujian, itu namanya takdir, qadarullah. Sakit, kan sudah terjadi tuh, qadarullah. Kan nggak mungkin besok insya Allah saya sakit gitu ya. Ya, nggak mungkin ya, itu apa namanya, hanya dusta saja gitu ya, dibuat-buat gitu ya. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Jadi barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah dari A sampai Z, dari kita dilahirkan sampai kita wafat, sampai nanti datangnya hari kiamat. Ardahullahu bijamilin qadarihi. Ya, Allah akan memberikan ridhonya kepadanya. Ya, Allah akan meridhoi dan Allah akan menetapkan dengan apa? Bijamilin qadarihi. Dengan ketetapan yang indah. Menurut siapa? Menurut Allah. Takdirnya menurut Allah itu indah. Ya. Berapa banyak yang kita tidak ketahui dari cobaan tersebut mendatangkan kebaikan. Ya. Ada salah satu ustadz, ya, terkenal yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir pengajian. Ya. Ternyata apa yang terjadi dari takdir buruk tersebut? Ya, ada hikmah di balik itu. Ternyata semakin orang mengenal ustadz tersebut, ya, ustadz tersebut semakin terkenal, ya, bukan karena kontroversialnya, tapi karena ujaran-ujaran dari musuhnya yang membuat orang akan sadar, membuat orang akan mencari tahu, oh, ustadz ini katanya radikal ya. Coba dicek, ya, Instagramnya, YouTube-nya, gitu ya, medsosnya. Akhirnya apa? Dia dengar tuh, mana yang dianggap apa? Radikal. Akhirnya hidayah, banyak orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Nah, inilah yang harus kita telaah. Musibah yang Allah berikan itu hikmahnya apa? Pasti ada. Ya, termasuk ketika belajar nggak paham-paham tuh. Wah, berarti ada ibrohnya tuh. Oh, disuruh ngulang terus nih. Ya. Oh, disuruh untuk sering murojaah, ya. Atau mungkin kalau nanti sudah paham, nggak mau datang lagi ke majelis ilmu. Bisa jadi kan. Ya. Ah, udah pinter. Buat apa? Belajar lagi. Ya. Maka berbaik sangkalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Kita akan mulai kembali di halaman 37. Ya. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Ya. Halaman 37. Kita berjuang bersama-sama lagi. Kalau ditanya, ya, yang nggak paham,
nggak usah khawatir. Ya, pada masanya kita akan paham dengan ikhtiar, ya, tawakal kita, ya, dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman, ya. Baik, di halaman 37 apa sih yang dibahas? Yang dibahas adalah susunan mubtada khobar, ya. Di mana susunan mubtada khobar ini di dalamnya ada yang harus dipahami apabila mubtada'nya mudzakkar, ya, maka khobarnya adalah mudzakkar. Apabila mubtada'nya muannats, sangat mustahil menjadi mudzakkar khobarnya, maka dia harus muannats, ya. Seperti apa? Contoh misalkan Hamid, ya. Hamid laki perempuan? Laki-laki. Laki. Laki, ya. Laki-laki. Ya, berarti khobarnya harus mudzakkar, yaitu mudarrisun. Contoh, Hamidun mudarrisun. Hamid seorang guru. Guru. Ya. Tapi kalau namanya adalah Aisyah, ya. Aisyah laki perempuan? Perempuan. Perempuan, jelas, ya. Maka khobarnya juga harus muannats, menjadi mudarrisatun, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan dari sisi mudzakkar dan muannats. Kita coba latihan di bagian 3, Ummahat, ya. Ya. Iqra'il misala wa qawwin jumalan ala ghirarihi. Ya, sudah dibuka kelas kitabnya? Kelas. Nah, ya. Bacalah contoh dan pasangkan. Kawin itu artinya pasangkan. Sudah diindonesiakan kan ya? Kawin ya. Saya nikahkan dan kawinkan. Ya, orang kawin belum tentu menikah, tapi orang menikah sudah kawin. Ya. Itu harus diluruskan nih. Jadi kawin itu artinya pasangan kalau dalam bahasa kita ya. Pasangan hidup ya. Tapi belum terikat. Kalau terikat namanya menikah, an-nikah ya. Baik. Kawin, pasangkan kalimat-kalimat maksudnya kalimat-kalimat di bawah ini ya, ala ghirarihi, yang dimana kalimat tersebut butuh tambahan khobar. Ada titik-titik di bawah ini. Jadi ummahat hanya merubah ya, khobarnya menjadi muannats. Yang tadinya mudzakkar menjadi muannats. Contohnya, Muhammadun talibun, nomor 1 ya. Muhammad seorang apa? Talibun, ummahat. Siswa ya, dimohon untuk aktif ya ummahat. Ini ada Ibu Fira, Ibu Dia, Ibu Rina izin ya tadi ya. Ibu Tina juga izin, Ibu Yuna juga ya kalau tidak salah. Baik, kita coba dirubah menjadi Aminah. Mubtada'nya yang tadinya Muhammad menjadi Aminah. Aminah menjadi apa ummahat? Tolibatun. Jelas ada tak marbutoh. Ya, menunjukkan bahwa dia muannats mengikuti mubtada'nya. Ya, ini hanya berlaku mubtada khobar ya, yang baru kita pelajari nih. Kalau mudhof wa mudhofun ilaih tidak berlaku, ya. Tidak berlaku harus sama mudzakkar muannats ya. Ini berlaku hanya mubtada yang baru kita pelajari, baru mubtada. Baik, kita langsung saja bersama-sama ya ummahat. Ya, saya akan bacakan pertanyaannya atau kalimat mudzakarnya ummahat, bacakan kalimat muannasnya ya. Hamidun tabibun menjadi Fatimatu tabibatun. Tadi ada yang bacanya panjang, tabibatun ya. Tentu tidak ya, dibacanya pendek. Tabibatun. Sahih. Fatimatu tabibatun.
Fatimah seorang tabibah. Ma makna tabibah? Dokter. Tabiba Dokter dokter. perempuan ya, sahih. Ya, tabibah dokter perempuan. Jelas ya perubahannya. Lalu kita lihat pada rakam salasah. Kita percepat. Huwa muslimun. Menjadi Hiya muslimatun. Matun. Hiya muslimatun. Sahih. Muslimah. Nah, huwa dan hiya adalah bagian dari dhamir. Ya, bagian dari dhamir, dan dhamir itu jumlahnya ada 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Iya. Jadi itu harus kalau di sekolah mungkin dihafalkan. Kalau ummahat ya, mungkin diurutkan dan dipahami saja dulu. Ya, nanti ketika lupa tinggal dibuka catatannya. Ya, urutannya harus sama ummahat. Tidak boleh dipindah-pindahkan. Huwa hiya misalkan, huwa huma hum, hiya huma hunna. Apakah sebelumnya sudah ana share foto ataupun gambar urutan itu di grup ini? Kelas E? Belum. Oh, belum ya? Ustaz. Ya, insya Allah saya coba ya nanti cari gambarnya. Kalau tidak salah di kelas lain itu yang baru di-share ya. Nanti di kelas E saya share. Insya Allah. Ya. Domir itu penting karena nanti ada kaitannya dengan urutan fiil. Fiil itu adalah kata kerja. Ya. Ada urutan dalam kata kerja. Nah, fahim tunna insya Allah. Fahimnya insyaallah. Insyaallah Ustaz. Ya, hiya muslimah apa artinya Ummahat? Dia seorang muslim. Muslim itu apa? Seorang muslim. Isra. Dia adalah seorang yang berserah diri. Ya. Apa Ummahat? Berserah. Berserah diri. Berserah diri. Muslim harus tahu, mukmin orang yang beriman, orang yang memiliki keyakinan. Ya, jadi kita minimal tahulah bahasa Indonesianya, definisinya mukmin itu apa, muslim itu apa secara bahasa. Ya, agar lebih mudah untuk mencerna dan menyederhanakan penjelasan kepada orang lain mungkin atau kepada diri sendiri. Ya, pokoknya ada orang yang nggak percaya ya sama hari kiamat. Itu namanya bukan orang yang beriman kan gitu ya. Ada yang nggak percaya sama ini ya, orang yang melaksanakan ibadah umroh misalkan haji ya. Allah berikan ganjarannya. Orang yang berpuasa kan nanti ada ya bulan puasa Allah ampuni dosa-dosanya. Ada yang nggak percaya. Oh berarti dia bukan orang yang beriman. Ya. Bukan orang yang berserah diri. Ya. Orang harusnya kan berserah diri. Oh saya dapat harta karena usaha saya. Ya, bukan karena siapapun. Oh, berarti ini orang belum berserah diri. Toh apa yang dia dapatkan adalah dari Sang Pencipta. Melalui perantara bosnya mungkin, melalui perantara saudaranya mungkin, gitu ya. Berarti belum muslim nih, ya, belum muslim secara utuh. Jadi kita tahu secara bahasa dan kita bisa pelajari penjelasan-penjelasan ini. Baik, kita akan lanjutkan. Rakam arba'ah. Al-babu muglaqun. Maka menjadi apa Ummahat? Al-nafidatu An-nafidatu. mutlaq. An-nafidatu Nafidatun. Mutlaqatun. Mutlaqatun. pakai alif lam. An-nafidatu dong tanpa tanwin. An-nafidatu. An-nafidatu Mutlaqatun. muglaqatun. Mumtaz, Masya Allah. Muglaqatun. Ya, tulisannya seperti apa? Tinggal ditambahkan saja. Ya, muglaqatun. Muglaqatun. Ya. Al-babu muglaqun. Pintu tertutup. An-nafidatu. Ma makna an-nafidah? Jendela. Jendela. Ya, ini kosakata baru yang
benar-benar belajar bahasa Arab dari nol, di sini an-nafidah itu bisa dicatat ya. Artinya jendela, jendela tertutup. Ya, jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Rakam hamsah. Al-mindilu wasihun. Menjadi Al-yadu wasihatun. apa? Al-yadu wasihatun. wasihatun. Pendek ya, wasihatun. Wasihatun. Iya. Al-mindilu wasihun apa artinya? Sapu tangan itu kotor. Kotor, wasih. Sahih. Ya. Al-yadu wasihatun. Pertanyaan besar. Kenapa al-yadu tidak ada tak marbutonya? Yang lain lihat an-nafizatu ada tak marbutonya. Fatimatu ada tak marbutonya. Ini al-yadu wasihatun. Kenapa dia mu'annas? Karena dia Naam. anggota tubuh yang berpasangan. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiki. Naam. Karena al-yad, tangan adalah anggota tubuh yang berpasangan. Yang jumlahnya ada 2, maka dia menjadi mu'annas wasikhatun. Tangan ini kotor atau tangan itu kok kotor. Ya, sahih. Ya. Dan wasih di sini secara makna secara apa namanya maknawi ya, ya asli benar-benar kotor, bukan tangan kotor itu melakukan kejahatan, bukan. Ya, itu ada lagi pembahasannya. Ya, korupsi tangan kotor misalkan. Ya, maksudnya bukan itu, tapi secara aslinya memang tangannya kok kotor. Ya, rakam sittah kita lanjutkan. Asyayu harun menjadi Al-qahwatu harrotun. harratun. Mumtaz, Masya Allah. Asyayu harun apa artinya? Teh itu panas. Ya, teh itu panas. Sahih. Teh ya, syayu itu teh. Ya. Kalau orang Arab, ya keturunan Arab, biasa menyebutnya syahi. Syahi itu bahasa amiyah, bahasa pasaran. Ya, bahasanya mereka lah gitu ya. Kaum mereka saja, orang-orang Arab di sana gitu ya. Asyahi ya. Dan itu adalah kesukaan mereka. Syahi harun ya. Berbeda dengan al-qahwah. Ma makna al-qahwah? Kopi. Kopi. Ada tak marbutohnya jadi mu'annas. Maka al-qahwatu harratun. Sahih. Ya. Kopi juga biasa orang Arab itu paling suka 2 ini minumannya. Syahi dan gahwa. Nah, dalam bahasa pasarannya mereka gitu. Kayak kita kan ada bahasa gaulnya gitu ya. Gahwa. Ya. Mereka menyebutnya gahwa Aden. Ada kopi Aden. Aden itu surga ya. Surga. Ya, salah satu tingkatan surga ya. Dengan campuran rempah-rempahnya itu biasa kesukaannya orang Arab ya yang suka minum kopi ya. Kopi-kopi kita ya sesekali cobain kopinya orang Arab ya. Gahwah ya. Yang punya produk kopi tulis tuh ya gahwa, nanti pakai bahasa Arab atau syahi ya, diganti pakai bahasa Arab ya untuk mensyiarkan bahasa Arab juga kan, memahami bahwa kita ini orang Muslim ya harus bisa bahasa Arab ya untuk mempelajari syariat. Baik, paham tunan insyaallah. Insyaallah ya. Baik. Rakam 7. Al-masjidu ba'idun menjadi apa Umar? Al-madrasatu ba'idatun. Mumtaz ya, madrasah. Ya, jangan sampai salah baca ya.
Karena kalau kita lihat di papan tulis, mudarrisah itu tulisannya sama madrasah. Harokatnya aja beda, jangan sampai lupa. Ya, al-madrasatu ba'idatun. Sekolah ini jauh. Ya. Al-masjidu ba'idun. Masjid jauh. Lebih utama mana? Sholat di masjid yang jauh apa sholat di masjid yang dekat? Tanya. Ya. Jauh. Masjid yang Hah? jauh. Oh gitu. Jadi Jauh. kalau waktunya azan misalkan gitu ya, tegur suami, sholatnya jangan yang dekat gitu ya. Karena di Istiqlal aja gitu ya. Ya, biar dapat pahala banyak gitu. Ya. Wah, itu mah keburu. Ya, jadi relatif umahat. Kita tidak bisa menjamin masjid jauh itu pahalanya lebih besar. Nah, sholat di masjid yang jauh pahalanya lebih besar, tidak, karena hanya 3 masjid yang pahalanya dilipat gandakan ketika sholat kan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, tapi kalau pijakan kaki, ya sambil berzikir, nah, kalau dia jalan kaki, kalau dia naik motor ya setiap roda yang berputar, insya Allah menuai pahala ke tempat-tempat yang baik dengan niat karena Allah. Maka relatif ya, tergantung kepada niatnya. Ya. Baik. Rakam samaniyah. At-talibu maridun. Menjadi apa umahat? Masya Allah. At-talibatu maridatun. Apa artinya at-talibatu maridatun? Maridun. Pelajar perempuan. Ada apa dengan pelajar perempuan? Marid. Sakit. Masya Allah. Ya, jangan sampai salah nih. Marid artinya sakit. Ya. Naam. Dan sakit yang paling menyakitkan apa, Umahat? Sakit hati. Kalau anak pesantren bilangnya sakit hati. Ya. Ya. Karena penyakit paling susah ya. Ya. Tidak bisa move on katanya gitu ya. Ya. Penyakit hati. Padahal sakit gigi kalau menurut saya gitu ya. Ya, orang sakit gigi semua berasa gitu ya. Kalau sakit hati ya tergantung dengan dia bisa menerima takdir atau tidak kan gitu ya. Ya. Kalau orang sakit gigi sudah menerima takdir tapi rasanya perih. Ya. Rasanya ngilu ya. Kalau orang sakit hati ya udahlah memang takdirnya kan begitu. Ya, apa yang harus dilakukan tidak perlu sakit hati dan lain sebagainya. Tapi badan sehat ya. Tapi kalau sakit gigi sudah terima takdir masih berasa sakit. Ya, masih berasa sakit ya. Apalagi kalau ya sakitnya luar biasa sampai sekujur tubuh ya biasanya. Yang sakit di gigi ya, tapi hati jadi sakit juga kan karena sakit gigi. Ya. Baik. Nuasil kita lanjutkan umahat. Marid artinya sakit ya. Berikutnya rakam tis'ah. Ya. Al-hisanu sari'un. Menjadi apa umahat? As-sayyaratu sari'atun. Sari'atun. Ya. Apa artinya as-sayyaratu sari'atun? Mobil itu cepat. Ya. Ya. Cepat ya. Kalau al-hisanu apa sari'un? Apa hisan? Artinya adalah khailun. Kuda. Kuda ya. Kuda ini cepat. Ya. Itu ada dalam Al-Qur'an ummahat. Hisan ya, nama lainnya adalah khail. Al-khail musawwamah.
yang menjadi fitnah ya di dunia adalah khayl musawwamah. Nah, orang pasti akan bingung tuh secara konteks doang kita tahunya gitu, kontekstual. Oh, kuda pacu. Oh, kuda pacu menjadi fitnah. Maksudnya apa? Oh, yang dimaksud adalah kendaraan. Kendaraan yang kita punya terkadang bisa menjadi fitnah. Ya, punya mobil baru, motor baru, sepeda baru, ya. Ya, terkadang kita lalai sampai kita lalai untuk melaksanakan ibadah atau lalai dari kewajiban, ya. Biasanya ya demikian, ya. Punya barang baru, cuma ada pertanggungjawabannya, Ummahat. Khayl musawwama itu bukan cuma kendaraan, tapi barang-barang. Apalagi sudah ada ya apa namanya marketplace ya. Itu jadi ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah sampai ke situ ya. Kalau kita pelajari, kalau pemahaman kita dangkal ya cukup kita pahami oh khayl musawwama kuda pacu. Kalau motor enggak, kalau sepeda tidak, kalau kendaraan lain tidak. Karena yang ditulis di dalam ayat Quran adalah kuda pacu yang menjadi cobaan ya bagi manusia. Nah, ini pemikiran yang harus dihilangkan ya karena semua pasti ada penjelasannya ya. Pahim tunna insyaallah. Pahim. Rakam asyarah al-qamaru jamilun menjadi apa Umahat? Asyamsu jamilatun. Jamilatun, Masya Allah, mumtaz. Al-qamaru jamilun. Artinya apa? Bulan itu indah. Bulan itu indah. Asyamsu jamilatun. Matahari itu indah. Matahari itu indah. Nah, meskipun dia tidak ada tak marbutonya syams, dia bagian dari mu'annah. Di antara dalilnya adalah surat Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha. Kata ha itu kembali kepada si matahari. Dan ha itu adalah bagian dari domir. Nanti Ummahat akan belajar tuh. Ha itu adalah hiya. Hiya adalah mu'annas. Ya. Jadi matahari itu mu'annas. Ya. Dan luar biasa ya kalau kita pelajari ada bulan, ada matahari. Ternyata kalau kita telusuri lebih lanjut di dalam Al-Quran, matahari dan bulan itu tunggal, Ummahat. Ya. Tunggal. Tahu tunggal ya? Apa tunggal? Setunggal. Satu. Iya, hanya satu. Sedangkan yang ada di alam semesta seperti dalam Al-Quran, khalaqallah, ya, Allah menciptakan asyams wal qamar wan nujum, nujum najm. Ya, artinya bintang-bintang. Bintang-bintang bentuknya adalah majmuk. Banyak. Ya, berarti di alam semesta ini yang belum kita ketahui dan penuh dengan misteri, ya, alam semesta, macam-macam galaksi dan lain sebagainya yang masih kita tidak ketahui ilmunya, ya sudah ada dalam Al-Quran bahwa matahari itu cuma satu dari seluruh alam semesta, dari seluruh galaksi. Yang namanya matahari cuma satu, ya. Dan yang namanya bulan itu cuma satu. Dan yaitu arbun, artinya bumi itu juga cuma satu di dalam Al-Quran, tunggal. Jadi tidak ada, itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup selain di bumi. Ya, oh katanya ada yang ke mana ke bulan gitu ya. Ya, nanti ditelusuri lah ya. Apakah benar nyatanya ke bulan ya. Katanya ke Mars gitu ya. Apakah manusianya ke Mars atau robotnya gitu ya. Jadi memang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang hidup, yang bisa menjalani kehidupan untuk manusia adalah di bumi saja. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Ya. Rakam akhir al-abu jalisun menjadi apa Ummahat?
Al-ummu jalisatun. Al-ummu jalisatun. Mumtaz. Artinya apa sih al-ummu jalisatun? Itu ibu Ibu ya duduk, jalis. Ya, sedang duduk gitu ya. Oh iya. Seorang ibu sedang duduk. Jalisatun ya. Namanya ibu kan mu'annas ya. Jadi jelas dia jalisatun. Ya. Abu jalisun al-jalisatun. Pahim tun insyaallah? Paham insyaallah. Insyaallah ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke bagian 4? Hal min soal, tafadhalna, dipersilakan. Kalau najmun juga muzakkar ya berarti Ustaz. Sahih ya. Najmun mudzakkar. Ya. Qamarun mudzakkar. Ya. Dalam Al-Qur'an ada an-najm juga kan ya? An-najm. Wan najmi idza hawa ya. Dia mudzakkar. Al-qamar ya. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Nah, ada semua tuh nama-nama yang ada di tata surya kita ada di dalam surat. Surat Al-Qamar, surat An-Najm, surat Asy-Syams ya. Apalagi surat yang dalam surat Yusuf juga ada tuh namanya planet. Ya, planet itu bahasa Arabnya adalah kaukab, kaukabun. Ya, jadi belajar planet-planet nih, ya. Kaukabun, ya. Ada di dalam surat Yusuf ya. Kaukabun, ya. Ketika Nabi Yusuf bermimpi fil manam, ya. Ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya, aku melihat di dalam mimpiku, kata Nabi Yusuf, ya, apa 11 kaukab. Ya, gugusan bintang. Yang disebut dengan gugusan bintang adalah planet. Ya, planet. Ya. Ada matahari, ada bulan, semua sujud ya kepadaku. Aku melihat semua sujud kepadaku, kata Nabi Yusuf. 11 planet. Kita baru tahu kan ada 10 planet tuh. Satunya lagi nggak tahu tuh. Masih dipelajari ya. Planet apa? Katanya ada ya, planet Kerdil dan lain sebagainya. Ya, cuma itu 11 planet. Ya, yang kita ketahui. Tata surya lain ya kita tidak tahu. Ya, karena yang saat ini kita hidup di tempat ini. Di galaksi Bima Sakti ini ada 11 planet. Pahim tunna insyaallah? Pahim. Insyaallah. Ya. Luas ya bahasa Arab itu sampai merembet-rembet kemana-mana. Ya, apakah ini menarik untuk ummahat atau kita dengan metode berbeda? Apa menarik nih Ustaz? Ya, menarik ya insyaallah ya. Kita telusuri terus nih ya. Karena kalau metodenya untuk hafalan, kira-kira apa yang terjadi Pusing. Stres. Waduh, Pelupa stres, gitu. pusing, ya. Besoknya absen semua, gitu ya. Ya, baik. Ya. Dan itu bukan menjadi Makanya udah substansi. Iya, bukan menjadi substansi juga kan. Sudah berumur gitu ya. Wah, mau pandai bahasa Arab, ya tempatnya di KBRI di Arab Saudi mungkin ya. Sembari belajar jadi TKI, TKW kan. Jago tuh di sana. Sebulan saja ummahat tinggal di sana gitu ya. Sama orang Arab ya. Ngobrol sama orang Arab insya Allah bisa berbahasa Arab. Tidak perlu khawatir. Ya. Tapi apakah bisa dari bahasa Arab yang ummahat pelajari sama orang Arab langsung bisa memahami Al-Quran? Tentu tidak. Karena bahasa Arabnya berbeda.
Ya, bahasa Arab ammiyah, pasaran. Beda dengan bahasa Arab baku, fusha. Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke bagian 4, Ummahat. Ya. Sahihil jumal al-atiyah. Benarkan kalimat-kalimat berikut. Ini kalimat salah. Katanya salah. Ya tadinya harusnya muzakkar, dia tulisnya muannats nih di sini. Yang tadinya muannats, ya dia tulis muzakkar ataupun sebaliknya. Ya. Maka ini dibenarkan. Saya beri contoh dari nomor 1. Ya, ada kalimat hakibatu, ya, tanpa tanwin ya, tanpa tanwin di sini. Hakibatu man hadza, dengan kaidah ini. Hakibatu man hadza, ya. Hakibah muzakkar muannats, Ummahat. Muannats. Muannats. Maka otomatis kata tunjuknya juga muannats. Kata tunjuk kan hadza. Hadza muannats muzakkar. 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 Bagaimana kalau diganti menjadi muannats? Menjadi apa? Hakibatu. Maka yang sahih apa? Hadi. Masya Allah. Hakibatu man hadihi. Ya, mumtaz ya. Seperti itu yang dirubah. Kita coba nomor 2 ya, Ummahat. Ya, silakan dijawab langsung bersama-sama yang sahih. Wahid, itsnan, salasa. Al-ghurfatu Maftuhatun. Maftuhatun, Masya Allah. Tadinya kan maftuhun, karena al-ghurfatu adalah muannats, maka maftuhunnya harus menjadi muannats, yaitu maftuhatun. Mumtaz. Artinya apa al-ghurfatu maftuhatun? Kamar atau ruangan terbuka. Ya. Yang punya anak, punya kamar, tulis tuh ghurfah. Tulis ghurfa Ali. Nah, kamarnya Ali, anaknya namanya Ali misalkan. Namanya Zainab, ghurfah Zainab. Ya, tulis saja, tulis tangan, ya iseng-iseng tempel. Ya, anaknya bingung, ya Umi, ya ini yang nulis siapa, ya artinya apa, ya jadi belajar, ya kreatif, ya. Pahim tunna insyaallah. Pahim. Rakam 3. Hadza sayyaratut tabibi. Nah, yang sahih apa, Ummahat? Silakan. Wahid, itsnan, salasa. Hadihi sayaratu Tabibi. Tabibi. Tabibati itu nggak perlu ya, karena dia mudhof wa mudhofun ilaih. Hadhihi sayyaratut tabibi, yang sahih. Ini adalah mobilnya dokter laki-laki. Ya. Jadi tidak boleh dirubah tabibnya. Kalau tabibnya dirubah jadi tabibati, berarti maknanya beda dong. Ini adalah mobil milik dokter perempuan. Kan kita tidak boleh merubah makna, hanya merubah susunan. Yang salah menjadi benar. Maknanya tidak boleh dirubah. Dokter laki ya tetap harus dokter laki. Ya, pahim tunna insyaallah. Pahimna insyaallah. Ya. Insyaallah. Rakam 4. Hadhihi miftahus sayyarati. Menjadi apa, Ummahat? Wahid, itsnan, salasa. Hadza miftahus sayyarati. Hadza miftahus sayyarati. Mumtaz. Karena miftah adalah mudzakkar, maka kata tunjuknya bukan hadhihi tapi hadza. Ini adalah kunci mobil. Meskipun mobilnya muannats, tapi kan yang ditujukan kepada si miftah. Ya. Bukan mobilnya. Kan kita bahasnya si kuncinya. Ya, dan kunci bahasa Arab dia termasuk mudzakkar, maka menggunakan hadza miftahus sayyarati. Pahim tunna insyaallah? Pahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Berikutnya, rakam terakhir, Ummahat. Ya. Ainal baqaratu huwa fis syari'i.
yang sahih. Wahid, itsnan, salasah. Aina al-baqaratu Iya fisyari. Iya fisyari'i. Masya Allah, mumtaz. Ya. Di mana sapi betina? Ya, namanya saja sapi betina, berarti kan mu'annas ya. Maka kata gantinya bukan huwa, karena huwa kan laki-laki. Iya, jadi iya. Iya atau dia fisyari'i. Ada yang tahu apa artinya fisyari? Ini kata baru juga. Syari'. Saya rotu. Ustadz, Ini buku bukan yang bukannya saya sapi, Ustaz. Apa? di buku yang saya Oh, buku yang satu ya? Iya. Buku yang lain apa? Aina saya rotu. Oh, fis sayyarati gitu ya. Aina saya Fisyari'i. syari'i. Hah? Gimana? Bedanya Ada di bahasa? yang kata kedua, Ustaz. Aina saya rotu. Oh, aina sayyaratu. Iya. Iya, berarti ada perbedaan ya. Kalau di buku yang putih, berarti aina sayyaratu hiya fisyari'i, gitu ya. Iya. Ya, kalau di buku yang kuning, ainal baqaratu hiya fisyari'i. Ya, berbeda pada objeknya. Objeknya yang satu sapi betina, yang satu mobil. Ya, tapi sama-sama mu'annas. Kaidahnya sama. Cuman artinya aja beda. Ya, nah. Hiya fisyari'i. Di akhirnya ada kata fisyari'i. Apa artinya syari'? Jalan raya. Sahih, jalan raya atau jalan besar. Ya. Tahu dari mana syari jalan besar? Siapa tahu jalan kecil. Ya. Dari akar katanya syara'a. Ya. Syara'a itu artinya adalah syariat. Nah, satu kata yang sama tuh, syariat. Apa syariat? Itu syariat. Ya. Syariat jalan. Betul. Iya, jalan besar yang dibawa Nabi Muhammad. Syariat tuh. Secara bahasa kita bahasnya. Kalau secara istilah syariat itu adalah ya pedoman ataupun aturan yang Nabi bawa. Ya, Allah dan Rasulnya bawa. Ya. Kan masuk ya, masuk logika tuh. Syari' jalan. Oh, jalan yang dibawa oleh Rasulullah, syariat Islam. Jalan yang dibawa oleh Nabi Musa, Taurat. Yang Allah turunkan Taurat kepada Musa. Ya, jalan yang dibawa oleh Nabi Isa, jalan yang dibawa oleh Nabi Nuh. Nah, syariatnya berbeda-beda. Ya. Jalannya beda-beda, ya, tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Itu namanya syari'. Jalan besar. Nah, jalan kecil. Ya kan di Indonesia banyak jalan kecil tuh. Ya. Apa namanya? Namanya adalah thoriqun. Thoriq. Jalan yang lebih kecil daripada jalan besar. Ya, gang. Jalan tikus. Ya. Jalan sempit. Ya. Nah, itu namanya thoriq. Dari kata, ya mungkin pernah dengar kata thoriqoh. Nah, tarekot. Nah, kalau bahasa kitanya tarekot. Ya. Thoriq dari kata toroko. Ya. Nah, ada namanya thoriqoh. Artinya tata cara. Ya. Oh, bukan aturan, beda aturan. Aturannya perintah sholat. Nah, tata caranya namanya thoriq. Dipersempit. Ya. Ini yang harus dipahami. Jalan besar ada jalan kecil. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Baik. Ada yang ditanyakan sebelum Ana akan memberikan tugas ya pada Ummahat? Ada yang ditanyakan? Afwan Ustaz, kalau torik sama sogirun sama-sama kecil tapi maknanya beda ya?
Kalau shogir itu artinya adalah sifatnya kecil. Kalau torik itu jalannya. Ya, jalannya jalan kecil. Ya, jalan sempit, jalan setapak ya. Kalau shogir itu sifatnya kecil saja, bukan jalannya ya. Seperti itu. Nah, ya, afwan. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Ummahat? Silakan. Mungkin ini pertemuan Durusul Lughah di bulan Maret terakhir ya. Karena insya Allah di pekan depan kita akan belajar bahasa Arab melalui media ya sifat puasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dipersiapkan Ummahat dan diharapkan untuk hadir. Bagi yang tidak bisa hadir, maka bisa mendengarkan via YouTube ya, karena sangat bermanfaat insya Allah untuk pembelajaran kita bahasa Arab dan untuk menambah ya khazanah ya wawasan ilmu ya dalam memahami ada apa di bulan Ramadan. Ya, ada apa saja di bulan Ramadan ya. Kadang-kala kan kita pernah dengar hadis-hadis tentang puasa gitu ya. Ayat-ayat tentang puasa ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ya, tapi kita nggak tahu maknanya sejelas mungkin dan seperinci mungkin tuh kita nggak tahu. Ya. Kayak detailnya kita nggak tahu. Maksudnya apa sih dari secara bahasa? Oh, ternyata ini yang dimaksud puasa. Ya. Ini yang disebut dengan Ramadan, dari kata Ramadan ya, terik. Waktu teriknya matahari itu Ramadan namanya. Ya, kita jadi tahu. Paham tuh insyaallah? Insyaallah. Untuk tugas adalah di halaman 37. Ini kan ada kalimat-kalimat nih Ummahat. Ya Ummahat mencari satu kosakata. Ambil saja satu kosakata yang ada di halaman 37, lalu cari di dalam Al-Qur'an. Surat apa, ayat berapa? Ya. Contoh misalkan 37 ya. Contoh misalkan Al-Qamar. Nah, ada kan surat ataupun ayat yang di dalam ayat tersebut ada tulisan Al-Qamar. Nah, seperti biasa, tulis bahasa Arabnya ya, ayatnya dan terjemahkan. Tulis nama surat dan ayatnya. Sama ya. sama dengan nama yang halaman 37 Ustaz. Ya, halaman 37 saja, 37 saja. Pilih ya, silakan. Ada banyak. Kemarin Sayyarah sudah tuh ya. Ada Asy-Syams, ada Al-Qamar ya. Dan ada yang lainnya. Marid ada, Marid ya dalam Al-Qur'an. Muslim ada, Muslim ada, Muslimah ada. Cari. Ya, bebas, dibebaskan. Paham tuh insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Ya, baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa berjumpa lagi nanti di bulan Ramadan. Ya. Allah Subhanahu wa taala hari Rabu. Insyaallah kita akan mulai di hari Rabu. Ya, nanti akan diumumkan. Ya, diumumkan secepatnya insyaallah. Ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.